Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Betapa sulitnya untuk bertobat. Bukan hanya mempertobatkan orang lain, tapi mempertobatkan diri sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk terbuka terhadap karya pertobatan bagi kami. Karena pertobatan adalah karyamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, Yesus mengecam ketiga kota, Betsaida, Korasim, dan Kapernaum. Di tempat inilah Yesus membuat banyak mujizat, tapi hati mereka tidak terbuka untuk bertobat. Dan menurut cerita yang saya dengar ketika saya berada di Israel, ketiga kota ini sekarang kota yang lengang. Padahal kota ini adalah kota yang dulunya adalah pelabuhan ramai banyak orang, tapi sekarang menjadi kota yang sepi, mungkin karena kutukan Yesus. Saudara, bagaimana kita harus bertobat? Jadi jujur kalau kita katakan betapa sulit untuk bertobat, betapa sulit untuk mengubah diri. Pertobatan adalah karya Tuhan. Dan mengapa karya Tuhan? Kita bisa melihat beberapa aspek penting sebelum terjadi pertobatan. Pertama adalah orang harus self-knowledge. Orang harus dari self-knowledge muncul self-awareness. Self-awareness, self-acceptance. Self-acceptance, self-appreciating. Setelah self-appreciating, kemudian self-change. Dan terakhir self-knowledge. Ketujuh aspek dari pertobatan. Jadi orang harus belajar mengenal dulu diri sendiri dengan kedalaman. Mengenal, tahu. Lalu kemudian mengenal, aware, sadar bahwa ada positif, negatif, ada sesuatu yang disadari. Bukan hanya ketahui. Dan setelah self-awareness, kemudian self-acceptance, menerima kenyataan apa adanya. Dan setelah menerima kenyataan apa adanya, lalu menerima, menghargai, menghormati, mensyukuri apa yang ada. Dan ketika mensyukuri muncul self change, berubah. Ya, mengubah pelan-pelan sisi A, sisi B, sisi C dan seterusnya, dan kemudian tidak cukup hanya si change tapi self transformation. Ya, mengubah pertobatan. Nah, itu self transformation, itulah pertobatan. Tuhan yang menangkap, Tuhan yang bekerja dalam diri, Tuhan yang menguasai aku. Jadi ini yang perlu kita renungkan, bahwa sungguh tidak mudah untuk bertobat. Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Dia. Jadi keenam tahapan ini adalah ketahapan di mana kita untuk diubah oleh Tuhan. Dan katakanlah seperti kita bisa melihat ya, para rasul. Mereka 3 tahun lebih bergaul dengan para rasul dengan mata kepala sendiri, dengan melihat sendiri apa pada Yesus. Tapi tidak semua orang bertobat. Mereka tahu banyak tentang Yesus. Ya. Maka bagaimana Thomas kemudian menolak Yesus sebelum jariku masuk dalam lubang penderitaan Yesus. Ya, luka-luka Yesus, aku tidak percaya. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana pertobatan itu, transformasi itu bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah, sesuatu yang sederhana. Tapi, nah, itulah saudaraku terkasih. Maka mari kita mengizinkan diri, mari kita membuka diri, mari kita berjuang, berusaha sampai dari knowledge sampai kemudian change itu, sampai akhirnya dengan semua itu kemudian mengizinkan Tuhan untuk mengubah sesuai dengan kehendak Dia. Itulah pertobatan. Jadi para saudara, mari kita mohon rahmat supaya Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus itu yang mengubah hidup kita seperti Petrus, seperti Paulus, seperti para rasul yang kemudian ketika menerima Roh Kudus kemudian berubah secara total. Semoga Anda dan saya dan kita semua tidak dikutuk oleh Yesus seperti Yesus mengutuk Korazin, Betsaida, dan Kapernaum. Tetapi kita membuka diri, kita lembut hati kita seperti tanah subur dalam perumpamaan hari Minggu yang lalu. Tanah yang subur, batu-batu harus dibuang, duri-duri harus dibuang. Atau mungkin
Keempat faktor itu, ada batu, ada duri, ada tanah subur. Ketiga-tiganya ada di dalam hidup kita. Ada bagian dari kita yang subur, ada bagian dari kita yang penuh keraguan, penuh ketakutan, ada bagian dari kita yang jubul, yang keras kepala. Semoga Anda dan saya semakin banyak memiliki hati yang tulus dan murni. Dan itulah hati Bunda Maria, yang murni, yang tulus, yang 100% hanya untuk Allah. Semoga Tuhan Yesus dan Roh Kudus membuka mata hati kita seperti hati Maria, yang taat 100% hanya kepada kehendak Tuhan, apapun yang terjadi. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua untuk seperti hati Bunda Maria yang tulus dan murni bagi kehendak Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra,